Beberapa kali saya membicarakan kepada keluarga saya, andai tolan saya, putra saya paling tidak suka berpolitik. Kenapa saya hijrah ke beberapa kota besar? Karena saya menghindari beberapa konflik politik dan saya sangat membenci. Sampai kebetulan putra putri saya itu cerdas. Dia bertanya, "Abi, ayah, kenapa tidak suka dengan politik?" Saya berkata langsung kepada orang-orang yang cerdas, yang memang punya intelijensi dalam hal ini percakapan. Saya ada timbal pertanyaan, baliknya saya yang menjawab. Ya, karena politik itu kotor. Lihat saja orang-orang berpolitik, bajunya pada ganti-ganti. Ketika dia menghadapi rakyat, beliau bagaikan orang-orang yang berkecimpung dengan rakyat. Begitu menghadapi tradisional, menggunakan batik, tradisi-tradisi yang dia gunakan, berbagai macam atribut tentang arti sebuah masyarakat dan rakyat, tradisional kultur. Ketika beliau beribadah yang berpolitik, beliau berganti lagi baju dengan baju ibadah, baju takwa, sarung, peci dan sebagainya. Dan orang yang berpolitik sering mandi, minimal berwudu, karena sering berhadapan dengan yang kotor-kotor. Kendala ya, iya, makanya saya berapa kali berkata kepada anak saya tidak suka berpolitik karena politik kotor. Kebetulan saya juga suka berkata juga ya, karena Abi itu jarang keluar kota pada saat berhadapan dengan putra putri ya. Kalau lagi di luar kota ya saya sering bergonta-ganti baju juga, karena saya juga senang juga arti sebuah bebersih ya, supaya dari pangkal dari segala macam keyakinan, baik dalam rohani, baik pun dohir, atau mungkin yang terlihat secara fiskal, baik baju maupun celana, atau barangkali sering dicuci ya, untuk suatu kebersihan, untuk menjaga daripada kotor. Hal ini sering saya sampaikan pada beliau, dan kebetulan alhamdulillah putra putri kita yang kelompok usia 2,5 tahun sampai remaja itu sangat cerdas ya dalam memahami arti sebuah kalimat yang disampaikan. Nothing, just bad, positive thinking, reality, real, and maybe to some smart children. Forward, memang saya perhatikan sekali pada beliau ini sangat cerdas dalam satu kepastian mengambil sikap, baik pertanyaan ataupun mungkin barangkali sifat penasaran. Itu yang saya salut dari beliau ini dalam mengambil tindakan pertama kali. Yang saya rasakan beliau mempunyai positif tinggi, sehingga mempermudah kami para dewasa untuk mengelompokkan jenjang-jenjang antar lingkungan tersebut, baik dalam pendidikan, baik juga dalam skala sains, pengetahuan, teknologi yang mungkin akan dirinci secara perlahan-lahan ya. Sudah disampaikan ya perputarannya, atau kemudian cara bermain dan belajar yang akan disampaikan. Hanya beberapa bahasa yang masuk dalam bahasa sesuai dengan benua atau negara-negara. Ini membuktikan intelijensi, kecerdasan daripada putra putri kita. Layak terus dipertahankan sampai jenjang-jenjang berikutnya. Lepas nanti ketika pemuda dia akan mengambil karir proporsional atau profesional ataupun barangkali aktif dalam berbagai kegiatan, itu adalah suatu tujuan bagi beliau sebagai cita-cita. Bukan kita hambat, tapi kita terus bagaimana merangkai agar cita-cita itu terwujud. Tetapi biarkan dulu dalam hal ini rangkaian sampai pada jenjang-jenjang 2/3 dunia. Beberapa kali juga kita juga sangat menyesalkan dari beberapa kejadian yang ada. Politikus handal yang mungkin mengunjungi Indonesia, kemudian ikut andil. Saya tidak mengatakan di zaman era-era terdahulu ya, seperti Mao Tausung, Inlai, Mao Tausung, kemudian ada Kim Jong Un ya, yang andil dalam merengkut para pemuda-pemuda, kemudian dibina menjadi politikus yang berkiblat kepada negara-negara beliau. Sangat disesalkan sekali ketika juga nanti di masa kedepannya para anak-anak atau para di sini dan tanda kurung adalah seluruh anak-anak dan remaja putra putri kita tidak berkecimpung dalam politik cerdas ketika setelah menjenjang atau setelah tahap-tahap ke usia kemudinya. Untuk tetapnya rangkaian aja ada ya, tetap ya di nakoda bangsa tersebut ya. Jadi karena
Itulah saya sering berkata dengan putra putri saya bahwa saya tidak berpolitik, termasuk dengan keluarga saya, karena politik itu kotor. Akan tetapi disayangkan sekali kalau kita tidak mau bebersih dalam hal ini. Yang ditakutkan juga jangankan per hari, per detik pun dapat ada debu yang menempel dalam tubuh kita, baik dohir kita maupun batin kita. Lalu kemudian bertumpuk-tumpuk bila tidak dengan kecerdasan orang-orang yang piawai. Ya mungkin tokoh-tokoh cendekiawan agama, tokoh proporsional, profesional, dan beberapa macam kegiatan yang sudah bidang dan ahlinya. Lebih baik tentunya ketika kelak akan menduduki posisi politik cerdas. Tidak seharus sekarang ya, tapi setidaknya mau tahap-tahapan dalam belajar dan bermain. Berbagai macam profesi akan ditampilkan, berbagai macam keahlian juga akan diberikan, dan juga akan dipersembahkan berbagai bidang dalam proses belajar bermain tentunya. Salam kemenangan dari saya, Dedi Sutawijaya dan Raja Ratu, yaitu putra-putri yang berusia balita-balita.